Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mar27 ya. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu diberi keberkahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa cuplikan video yang lagi rame banget teman-teman. Pertama, ada gerombolan sakit hati dan pemburu ijazah Pak Jokowi yang datang menggeruduk KPK. Katanya sih mereka menuntut supaya Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Kalian pasti sudah bisa tebak ya siapa ini aktornya. Ya siapa lagi kalau bukan gerombolan Roy Suryo. Kemudian lanjut ke video kedua, ada orasi dari seseorang yang kayaknya sudah kehilangan akal sehat gara-gara kebencian yang amat sangat kepada Pak Jokowi atau mungkin bahkan kepada keluarga Pak Jokowi ya. Siapa lagi kalau bukan The Gang Roy Suryo, Roy Panci ya. Katanya mereka sudah kantongi salinan ijazah Jokowi dari KPK dan mau diteliti ya. Loh. Katanya kan penelitian soal ijazah Jokowi sudah kelar ya. Sudah selesai. Bahkan sampai dibikin buku berjudul Jokowi's White Paper. Lah ini kok masih ngotot mau meneliti salinan ijazah yang didapat dari KPU. Nah, ini bukti kalau sebenarnya Roy Suryo itu makin bingung ya. Mungkin karena sebentar lagi statusnya sudah mau naik jadi tersangka. Kemudian video yang ketiga kita bakal lihat bagaimana Bang Andi Aswan ini mendesak Polda Metro Jaya supaya segera tangkap gerombolan Roy Suryo CS atau teroris ya, Tifa, Roy, dan Rismon. Ya karena mereka ini hanya selalu bikin gaduh, tuduh sana, tuduh sini, tapi tak ada satupun yang dapat mereka buktikan kecuali narasi konyol yang membodohi publik. Dan yang terakhir ada video dari Ibu Inalim. Nah ini seru banget teman-teman. Karena beliau ini dengan tenang langsung membungkam semua kebodohan Roy Suryo. Waduh mantap. Mantap ini teman-teman ya. Oke langsung aja kita masuk ke videonya satu persatu. Jangan di skip karena bakal makin panas dan makin kocak ya teman-teman. Langsung saja ke videonya. Gerombolan sakit hati geruduk KPK minta Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Kata mereka Pak Jokowi adalah dalang korupsi Indonesia. Kalau memang yang mereka katakan benar, harusnya mereka punya bukti. Tapi mereka nggak punya bukti. Mereka cuma bisa nuduh, cuma bisa fitnah. Lalu yang memimpin demo tadi itu Roy Suryo. Kalian lihat nih. Dan orang yang ikut demo, orangnya itu-itu aja. Tuh, barisan orang tua yang sakit hati tapi otaknya dungu. Bapak-bapak ini, mbah-mbah ini, ibu-ibu ini bukannya mikir buat nanti ke akhirat, malah mikirin yang enggak-enggak, malah kerjaannya fitnah orang, zolimi orang. Mbok kasih contoh yang baik buat generasi muda kita. Bukannya kayak gini. Ini kalau dihitung mungkin ada 100 kumpulan orang tua. Saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penyelenggaraan ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU, dan segera akan kita lakukan uji error level analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di badan kiri. Itu yang pertama ya. Kami tahu
tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarang Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Dan kami menghimbau, ya, mari kita nilai bersama, jangan pernah percaya kepada teroris dan orang-orang yang ada di belakang mereka ini. Jika ini bicara politik, maka jangan berikan kepercayaan kepada mereka sampai kapanpun. Karena mereka ini hanya akan merusak Republik ini dengan adu domba dan DFK yang terus-menerus mereka mainkan ini. Kemudian teroris ini juga adalah ya orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik ya, yang hanya ya memanfaatkan panggung politik, ya memanfaatkan media ya supaya mereka tetap mendapat panggung politik. Ya, oleh karena itu kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Saya tambahkan sedikit lagi ya, DFK yang mereka mainkan ini juga ini ya merendahkan intelektualitas kita semua. Ya, kenapa saya bilang merendahkan intelektualitas kita? Ya, karena ya kita punya lembaga-lembaga resmi, baik lembaga negara, lembaga publik, lembaga pendidikan yang diakui oleh Republik ini. Tetapi mereka hanya dengan ya, kalau bahasa saya sering saya sampaikan di media, dengan bukti-bukti yang dipungut di pinggir jalan, ya mereka dengan seenaknya membantah ya lembaga-lembaga resmi ini. Ada UGM, ada Mabes Polri, ya, ada KPU dan segala macam. Jadi publik harus melihat ini secara jernih. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ya, sekali lagi kami dari relawan Jokowi ya menghimbau dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya agar segera, kami yakin semua bukti sudah terpenuhi. Ya, semua bukti sederhana. Ini kasus kita ini banyak orang hukum, ya ini kasus sangat sederhana. Ya, pemalsuan ijazah, fitnah itu kasus yang sangat sederhana. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka karena mereka kehadirannya hanya merusak di Republik ini. Terima kasih. Dibilang kok nggak punya ijazah SMA, memang nggak punya ijazah SMA dan itu fakta dan benar. Kemudian pertanyaannya apalagi? Kalau nggak punya ijazah SMA, kok bisa diterima di MDIS? Nah berarti kita lagi mau membahas syarat masuk MDIS. Kalau syarat masuk MDIS, memang tidak harus ada ijazah SMA dari Indonesia, karena MDIS menerima siswa dari berbagai negara. Nah salah satunya dari Australia, lewat foundation saja memang bisa diterima di MDIS. Karena MDIS, universitas swasta di Singapura yang menggunakan kurikulum itu dari UK, dari Australia. Of course. 10 dan kelas 11. Kok ditulisnya 12? Nah, karena dia menganggap yang di UTS Insert ini dianggap sebagai kelas 12-nya. Jadi dia memberi tafsir seolah-olah di UTS Insert itu kelas 12. Ini betul. parah. Saya bilang itu, ini parah. Dan ada kalimat di bawahnya juga Mas, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara. Padahal kalau kita lihat kurikulum matrikulasinya di UTS Insert ini, ya nggak sebanding dengan SMK. Iya, karena matrikulasi. Iya, matrikulasi itu biasanya hanya 3 atau 4 mata kuliah saja. Misalnya Inggris, matematika,
alam dan sosial misalnya gitu. Kalau untuk masuk ke UTS-nya, University Technology of Sydney, lah kok tiba-tiba bisa ditarakan dengan SMK peminatan akuntansi dan keuangan nih, gimana caranya? Jadi surat keterangan ini sebenarnya tak layak untuk dipakai, sangat tidak layak sebagai kesetaraan. Betul. Dan jangan lupa, kenapa ini kita bahas? Karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R itu jelas-jelas menyebutkan syarat untuk presiden atau wakil presiden itu adalah SMA atau sederajat. Dan ketika saya konsultasikan beberapa orang KPU dan juga Bawaslu, kalau dia S1 tetap harus ada SMA-nya. Iyalah. Iya. Kalau S1 terus gak ada SMA-nya bagaimana? Iya. Ini sekarang lagi rame. Iya. Ini sekarang lagi rame karena beberapa orang termasuk ada yang ngakunya pakar pendidikan luar negeri, ya ibu itu ya, itu mengatakan kan sudah ada S1-nya. Kalau sudah ada S1 ngapain dibahas? Itu iya, ya. biar dia udah dapat S3. SMA-nya nggak ada. Jadi inilah yang juga menjadi gugatan Pak Subhan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika mana ijazah S1 ijazah SMA-nya, karena ini nggak sesuai dengan urut-urutan. Ini pun urutan sudah dikoreksi berkali-kali, beda dengan yang Setnek ini gitu loh. Ini aja sudah aneh, dan akhirnya saya tanya, tahun-tahunnya ini cocok nggak? Ini menarik, ini yang baru, belum pernah dibahas di mana-mana. Jadi catatan di Dikdasmen ya, bahwa SMA di Orchard Park ini bukan 2002 sampai dengan 2004, tapi 2003 catatan di sana. Raport itu, karena hanya 2 tahun, 2003-2004. Kemudian UTS itu 2005 sampai 2005, jadi setahun aja enggak. Padahal ini 3 tahun di sini. Ini matrikulasi kok 3 tahun tuh yang dimatrikulasi apanya gitu loh. Yang di Kementerian Sekretariat Negara juga salah juga berarti ya. Salah, udah salah kebalik lagi. Jadi kalau di situ logikanya SMA langsung masuk ke malah SMP, langsung masuk ke MDIS, baru setelah itu baru matrikulasi. Mudah-mudahan sih diganti lah. Nah teman-teman, dari semua video yang sudah kita lihat barusan ya, jelas banget kan kalau gerombolan sakit hati ini hanya sibuk cari panggung ya. Tapi semakin keras mereka berteriak, justru semakin kelihatan kebingungan dan kelemahannya sendiri ya. Publik sekarang sudah makin cerdas ya. Tidak mudah diprovokasi hanya dengan isu murahan ya. Apalagi yang tanpa data dan bukti. Yang ada ini malah jadi bahan ketawaan atau candaan netizen ya. Kita sebagai penonton cukup jadikan ini hiburan sekaligus pelajaran bahwa kebenaran itu akan selalu menang teman-teman ya. Sementara kebodohan pasti akan roboh oleh waktunya sendiri. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Like, share, dan subscribe channel Maret 27. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.